Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan pelatihan ataupun teknik-teknik bagaimana cara kita melakukan footwork, kemudian pukulan forehand, pukulan backhand, baik drive ataupun spin. Nah, terutama kita harus memperhatikan bagaimana cara pukul, kemudian pergerakan-pergerakan yang mesti kita lakukan dalam setiap gerakan-gerakan di pukulan tenis meja ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai bahasan-bahasan mengenai teknik dan cara yang harus kita tempuh dalam berlatih tenis meja, terlebih dahulu memang berlatih harus melalui tahapan-tahapan yang sudah dianjurkan ya. Jadi dengan tahapan-tahapan tersebut, seorang pemain itu memang bisa menguasai teknik yang dari basic hingga mahir. Nah, kali ini yang sedang kita pelajari adalah bagaimana cara melakukan drive sekaligus spin ya. Jadi drive ataupun spin yang seperti ini adalah spin ataupun drive yang memang sudah dipakai ataupun sudah digunakan oleh para pemain-pemain yang sudah mahir ya. Kita bisa melihat bagaimana cara melakukan forehand ya, kemudian cara melakukan backhand dan pergerakan kaki. Meskipun memang kalau bisa saya sarankan ya untuk pemain ini adalah posisi berdirinya ataupun kuda-kudanya itu lebih jongkok lagi ya, karena pasti dengan lebih jongkok lagi ya akan lebih menguntungkan untuk mengontrol bola. Nah, ini adalah pukulan drive forehand berupa spin ya. Nah, kemudian untuk yang pelatihan yang sekarang ini, yang kedua ya, ini adalah latihan bola banyak atau multiball yang berupa spin bola isi. Artinya bola chop yang kita lakukan, kemudian dilakukanlah spin ataupun lob spin ya. Jadi spin bola isi ini memang penting sekali untuk dikuasai oleh setiap pemain. Nah, dan jangan lupa ya, dalam melakukan spin-spin ini pergerakan kaki itu harus lebih diutamakan ya, karena jika pergerakan kaki tidak maksimal, maka pukulan pun tidak akan menjadi maksimal. Ini adalah contoh gerakan spin, di mana spin itu arahnya itu selalu ke depan, kemudian tidak ada tahanan ya. Jadi dalam pukulan itu tidak dijeda ya, jadi langsung full power tenaganya langsung dilepaskan ke depan. Nah, ini pergerakannya juga melibatkan beberapa anggota tubuh, diantaranya adalah tangan, kemudian pinggang dan bahu ya. Kemudian arahnya itu selalu mengacu ataupun mengarah ke depan, jangan ke samping ya. Nah, ini bisa menjadi acuan buat teman-teman bagaimana bisa melakukan forehand spin ya, terutama untuk bola-bola chop ya. Ini kelihatannya sih gampang ya, kelihatannya itu mudah ya, tapi ini sudah pukulannya sudah tepat titiknya ya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam spin ini ya adalah refleksi dari tangan ya, yang harus lentur ya, nggak boleh ada tegangan atau ada tekanan ya. Jadi harus relax guys ya. Jadi spin ini bisa maksimal menjadi kencang ya apabila ayunannya itu maksimal, kemudian tidak ada tahanan. Nah, jadi seperti ini guys ya. Jadi ayunannya itu harus ke depan tuh. Nah, ini adalah salah satu, ini contoh yang dicontohkan oleh Coach Anang ya. Memang tidak gampang guys, jadi memang harus dilakukan berulang-ulang ya. Jadi latihan itu tidak sekedar ya saya udah bisa nih melakukan spin, saya sudah bisa spin forehand, saya sudah bisa spin backhand, tapi cenderung harus bisa kita maksimalkan terus menerus ya, sehingga kita tidak ada kemungkinan untuk salah ya dalam melakukan pukulan spin bola isi ini. Nah, jadi
teman-teman semua harus lakukan terus ya, sampai posisi baik badan, kaki itu betul-betul sempurna guys ya, seperti yang dicontohkan sama Coach Anhang. Jadi latihan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun dilakukan secara berulang-ulang ya, ini akan memaksimalkan setiap hasil ataupun kualitas dari pukulan itu sendiri. Nah teman-teman semua, teman-teman bisa perhatikan atau bisa lihat bagaimana pergerakan kaki ya yang baik ya, dimana pergerakan sebelum pukulan kaki menempatkan posisi paling awal. Jadi kaki dulu baru tangan ya. Jadi jangan sampai teman-teman dalam melakukan pukulan ini mendahulukan gerakan tangan ya, karena pada saat mendahulukan gerakan tangan, pukulan menjadi tidak maksimal lagi. Dalam artian maksimal itu adalah secara kualitasnya ya, secara kualitasnya, kemudian powernya, dan banyak yang harus yang berpengaruh ya dari posisi sempurna yang kita lakukan dalam pukulan spin ini. Nah teman-teman semua, ini untuk pemain-pemain defense juga ini bisa menjadi acuan teman-teman nih, bagaimana cara melakukan defense yang baik, bagaimana cara melakukan pergerakan kaki ya dalam defense. Nah ini adalah pemain defense ya dengan karakter chop ya, jadi defense chopper, bukan defense yang blocker ya. Biasanya kalau blocker itu lebih cenderung menggunakan karet-karet bintik proses ataupun bintik-bintik yang bertahan. Ya teman-teman semua, defense ini juga bisa divariasikan ya saat melakukan pukulan. Itu bisa kosong ataupun isi, tergantung bagaimana pengenaan bola di bat itu. Jadi mereka biasa mengenakan bola untuk kosong itu biasanya di bagian atas, bagian bagian dari permukaan bat. Kemudian kalau di bagian bawah ya itu akan menghasilkan bola isi ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara melakukan posisi-posisi defense untuk pemain-pemain defense dengan metode chop seperti ini ya. Kaki juga selalu bergerak terus ya, jadi jangan pernah berhenti dalam melakukan gerakan-gerakan defense ini ya. Kuda-kudanya juga memang harus kuat guys ya, nggak bisa asal kuda-kuda ya. Ya sepertinya itu dulu teman-teman semua ya, video singkat tuh mengenai bagaimana cara melakukan spin ya, kemudian bagaimana cara melakukan defense, kemudian spin bola isi, dan bagaimana pergerakan kaki yang baik dan benar. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.